Salsa Erwina Utagalung adalah seorang manajer strategi, konten kreator, dan aktivis diaspora Indonesia yang kini menetap di Aarhus, Denmark. Lulusan terbaik Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, ini dikenal aktif dalam dunia debat internasional, bahkan pernah meraih juara pertama United Asian Debating Championship kategori English as Foreign Language di Singapura tahun 2014. Dalam karir profesionalnya, Salsa bekerja di perusahaan energi terbarukan, Vestas, dengan fokus pada transformasi digital dan strategi corporate. Selain itu, ia juga dikenal sebagai kreator siniar Jadi Dewasa 101 yang bahas topik pengembangan diri dan kehidupan profesional, menjadikannya figur publik yang dekat dengan kalangan anak muda. Namanya semakin mencuat pada Agustus 2025 setelah melayangkan tantangan debat terbuka kepada Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni terkait kontroversi pernyataan politik. Sikap beraninya ini menuai sorotan publik dan memperkuat citranya sebagai sosok diaspora yang kritis, vokal, dan berani memperjuangkan transparansi serta akuntabilitas lembaga negara. Diaspora yang ada di luar negeri, please jangan lupakan bangsa kita dan dari mana kita berasal. Semakin jauh aku merantau, semakin aku melihat kejayaan bangsa-bangsa di luar, semakin aku ngerasa sedih dan miris dengan keadaan negaraku sendiri. Aku tinggal di negara paling bahagia di dunia, yang fasilitasnya, sistemnya sudah luar biasa, kesejahteraanku dijamin, gajiku luar biasa tinggi, kualitas hidupku luar biasa baik. Tapi yang terjadi adalah aku pikir aku bisa melupakan bangsaku dan udah hidup aja gitu dengan tenang. Tapi ternyata gak bisa, malah justru semakin aku udah mencapai kenyamanan dan hidup yang sejahtera, makin jiwaku terpanggil-panggil untuk membantu negaraku sendiri. Please, diaspora yang ada di luar sana, bersuaralah kalian semua, tunjukkan kapabilitas kalian. Jangan terima apapun yang pemerintah Indonesia lakukan terhadap masyarakatnya, terhadap kita-kita lagi gitu, karena kita pernah jadi mereka. Jangan lupakan dari mana kita berasal, terutama ya para orang-orang penerima LPDP. Duit pendidikan kalian itu dibayar dari hasil pajak rakyat yang mereka sendiri belum sejahtera. Jadi jangan sampai kalian udah disekolahkan tinggi-tinggi di sekolah terbaik di dunia, tapi kalian lupa dari mana duit itu berasal dan malah tinggal di luar negeri dan gak pernah pulang lagi. Kalau memang alasannya aku pengen punya pengalaman dulu di luar biar bisa ngumpulin dan balik ke Indonesia untuk berkontribusi, aku support itu. Tapi aku lihat banyak banget orang-orang yang dapat LPDP dan malah menetap di luar negeri dan gak mau pulang lagi. Ingat ya, pendidikan kalian itu dibayar dari pajak rakyat. Kalian bisa ada di tempat kalian sekarang karena perjuangan dari rakyat Indonesia. Pulang kalian semua dan bangun bangsa kita. Jangan kita senang-senang di luar negeri, terus kita nutup mata dengan apa yang terjadi di negara kita yang justru semakin hari semakin hancur. Dengan kita tinggal di luar negeri, kadang kita malah makin sadar bahwa Indonesia itu kayanya luar biasa. Negara-negara lain kadang-kadang bahkan gak punya sumber daya alam, sumber daya manusia pun sedikit jumlahnya, tapi mereka makmur, mereka maju, mereka kaya raya, mereka sangat sejahtera. Kenapa negeri kita sehancur ini dengan alam yang sekaya itu, dengan sumber daya manusia yang seberlimpah itu? Karena duitnya dikeruk bukan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi untuk kekayaan pemerintahnya yang semakin hari semakin gila hormat. Ini udah mengakar ke seluruh lini masyarakat, menghancurkan pembangunan, dan menghentikan kita dari mensejahterakan masyarakat. Ada 3 alasan kenapa kita harus segera punya hukuman mati untuk koruptor. Kita mulai dari si Noel. Yang pertama, Indonesia sudah menganut hukuman mati. Kita menghukum mati kartel narkoba dan juga teroris. Kenapa? Karena dampak dari perbuatan mereka membunuh banyak masyarakat Indonesia. Logika yang sama bisa kita pakai ke koruptor. Dari hasil korupsinya, kita jadi nggak bisa memberikan pelayanan yang baik dalam kesehatan masyarakat. Kita jadi nggak bisa meningkatkan pendidikan kepada masyarakat. Kita jadi nggak bisa memberikan makanan bergizi sampai kita jadi defisit anggaran seperti ini. Jadi impactnya nggak main-main, merugikan, dan juga membunuh banyak masyarakat. Cara justifikasi udah benar untuk kita melakukan hukuman mati kepada koruptor.
Yang kedua, selama ini hukuman yang udah kita terapkan gak ada yang efektif untuk benar-benar membuat efek jera. Setelah mereka korupsi bertriliun-triliunan rupiah, akhirnya mereka cuma masuk penjara berapa tahun, anak cucu dan keluarganya masih bisa hidup mewah. Contoh aja, Setia Novanto baru keluar nih dari penjara, langsung disambut sama Partai Golkar. Ingat, jangan dipilih lagi partai ini ya. Diajak lagi masuk ke dalam partai. Gayus Tambunan, kalau ingat, waktu di penjara dia kemana? Jalan-jalan nonton tenis. Jadi nggak efektif banget penjara untuk koruptor. Udah saatnya kita bener-bener hukum mati mereka semua. Ini efektif kok, efektif banget terjadi di beberapa negara seperti Vietnam dan Cina yang benar-benar maju ekonominya setelah mereka bisa bertindak tegas terhadap koruptor-koruptor yang ada di negaranya. Ketiga, Pak, ingat, dia pernah menghina Bapak waktu dia jadi tim suksesnya Jokowi. Nih, tweetnya dari si Noel ya. Udah kelihatan, Pak, di sini. Jadi, Pak, udah pernah dikatain kayak gitu. Udah, kita harus tegas, Pak, kepada dia. Jadikan dia contoh di Indonesia. Juga, Pak, si Noel ini, dia dulu mengkampanyekan loh program untuk hukuman mati terhadap koruptor. Dan ternyata dia sendiri yang jadi koruptor. Presiden harus berani ngambil kebijakan, atau penegak hukum berani mengambil kebijakan, menyiapkan regu tembak untuk para pejabat-pejabat ini. Itu lebih, menurut saya, bisa mengobati keinginan rakyat hari ini. Jadi, yuk kita tuntut akuntabilitasnya dia, kita jadikan dia role model dari programnya sendiri. Mulai sekarang, Pak, jangan sampai ada pemaafan ya dari perilaku dia ini. Kalau bisa kita gantung, Pak, di Monas. Atau kita hukum yang bener-bener transparan kepada masyarakat, bener-bener lihat ini efek jerahnya saat orang korupsi di saat dia punya jabatan sebesar itu. Pak Prabowo, saya mungkin bukan dan tidak pernah jadi supporter Bapak. Tapi Bapak masih bisa meyakinkan saya kalau Bapak benar-benar mau tegas terhadap koruptor. Dan saya yakin bukan cuma saya, pasti banyak masyarakat Indonesia yang sudah menantikan ketegasan ini. Banyak yang milih Bapak karena Bapak terlihat tegas, karena Bapak mantan jenderal. Yuk Pak, yang kita lawan sekarang bukan negara luar, tapi pemerintah-pemerintah yang makan duit rakyat. Mulai hukum mati untuk si Noel atau nggak ngepost reels gitu ya, teman-teman langsung kayak apakah ini aman nggak, dan kalian mulai kontak ke orang-orang terdekat aku gitu. Aku merasa sangat terharu ya, dan merasa sangat disayang gitu sama kalian semua. Jadi terima kasih banyak atas kasih sayang itu, terasa sangat hangat di hati aku. Hari ini aku udah bertapa aku udah melakukan meditasi. Jadi biasanya kalau aku untuk menetralkan lagi energi-energi dan lain sebagainya, aku akan pergi ke alam, ke hutan, dan aku akan jalan-jalan, aku akan ngobrol sama diriku dan lain sebagainya. Nah, aku mau sharing aja nih sama kalian gitu dari hasil renungan aku gitu ya hari ini, teman-teman. Kalau sampai ada apa-apa yang terjadi kepada aku titipkan kepada kalian segala perjuangan-perjuangan untuk benar-benar membangun bangsa kita sampai bisa menjadi bangsa yang maju sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan kalau benar itu terjadi, kalian gak usah khawatir. Karena aku akan merasa sangat bangga dengan diriku karena aku berhasil sampai akhir nafasku mempertahankan moral-moral dan prinsip dalam hidupku, yaitu kejujuran dan juga akuntabilitas. Dan bahkan saat ini aku bangga banget bisa ikut menyuarakan apakah aku baik-baik aja, apakah aku aman. Dan bahkan kadang-kadang kalau aku nggak ngepost story atau nggak ngepost reels gitu ya, teman-teman langsung kayak apakah ini aman nggak, dan kalian mulai kontak ke orang-orang terdekat aku gitu. Aku merasa sangat terharu ya, dan merasa sangat disayang gitu sama kalian semua. Jadi terima kasih banyak atas kasih sayang itu, terasa sangat hangat di hati aku. Hari ini aku udah bertapa aku udah melakukan meditasi. Jadi biasanya kalau aku untuk menetralkan lagi energi-energi dan lain sebagainya, aku akan pergi ke alam, ke hutan, dan aku akan jalan-jalan, aku akan ngobrol sama diriku dan lain sebagainya. Nah, aku mau sharing aja nih sama kalian gitu dari hasil renungan aku gitu ya hari ini, teman-teman. Kalau sampai ada apa-apa yang terjadi kepada aku titipkan kepada kalian segala perjuangan-perjuangan untuk benar-benar membangun bangsa kita sampai bisa menjadi bangsa yang maju sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan kalau benar itu terjadi, kalian gak usah khawatir. Karena aku akan merasa sangat bangga dengan diriku karena aku berhasil sampai akhir nafasku mempertahankan moral-moral dan prinsip dalam hidupku, yaitu kejujuran dan juga akuntabilitas.